Oke, baik. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Kak Irin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Alwan. Oke, baik. Ya, oke baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak karena telah meluangkan waktunya untuk bisa saya wawancari pada malam ini di sela-sela kesibukannya Kak Irin juga mungkin. Nah, kemudian mungkin saya perkenalan diri terlebih dahulu. Saya Rahmadika Alwadi, bisa dipanggil Alwa. Saya dari anggota 4 tim PKM RSA Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Dan mungkin Kak Irin bisa perkenalkan dirinya terlebih dahulu. Halo, nama saya Irin Sulistiani. Saya akrab disapa Irin. Saya salah satu peserta eksperimen dari tim PKM Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Saya saat ini adalah mahasiswa semester 8. Oke. 9 deh. Oh, 9. Oke, baik Kak Irin. Sebenarnya saya mau tanya dulu kabarnya Kak Irin malam ini bagaimana? Baik jika Alhamdulillah sehat dan bahagia. Oke, sehat dan bahagia. Oke, Kak Irin, mungkin pada wawancara pada malam ini setidaknya ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh kami. Mungkin ada 6. Yang pertama itu menggali dinamika pengalaman partisipan sebelum dan setelah mengikuti Mindfulness Basic Education Program atau MBP, khususnya dalam melakukan curhat ke AI. Kemudian yang kedua itu menggali pengalaman partisipan selama mengikuti rangkaian MBP, termasuk pengalaman dalam mengikuti setiap sesi dan latihan mindfulness. Jadi kemarin kan kemarin itu kan ada 4 sesi dan kita mungkin akan gali satu persatu sesinya kayak. Kemudian kita mau mengidentifikasi persepsi partisipan mengenai manfaat, pengalaman dan keberterimaan atau acceptability-nya terhadap program MBPP ini. Kemudian kita juga mau identifikasi perubahan yang dirasakan partisipan setelah mengikuti MBPP, khususnya dalam melakukan curhat ke AI. Kemudian kita mau menggali faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat partisipan dalam menerapkan latihan mindfulness selama dan dampak setelah mengikuti program latihan ini. Kemudian terakhir itu kita mau menggali kritik, masukan dan saran partisipan sebagai bahan evaluasi dan pengembangan program MBPP. Jadi mungkin kita akan ada 6 tujuan yang mau dicapai pada sesi wawancara kali ini. Selama sesi wawancara ini mungkin akan berlangsung sekitar 30 sampai 40 menit Kak Irin ya, tergantung nanti dinamikanya di dalam wawancara bagaimana. Kemudian ini saya rekam secara audio Kak Irin, enggak apa-apa? Untuk bahan verbatim saya. Oke, baik. Kemudian saya juga mau menyampaikan bahwasanya segala informasi yang Kak Irin sampaikan pada sesi wawancara kali ini akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan sebagai kepentingan penelitian kami. Kemudian itu saja. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya mengajukan pertanyaan pertama kepada Kak Irin? Aman ya Kak Irin ya. Saya boleh mulai untuk mengajukan pertanyaan ya. Oke. Baik, kemudian saya mau bertanya Kak Irin. Ini sebelum MBPP ya. Kalau misalnya Kak Irin sedang ada masalah atau perasaan yang berat mungkin, biasanya Kak Irin cerita atau curhat ke siapa atau ke apa deh gitu. Mungkin kalau saya pribadi, sebenarnya kalau lagi menghadapi sesuatu maksudnya yang tidak mengenakan, itu biasanya tidak langsung diungkapkan atau tidak langsung diungkapkan lah ke siapapun atau apapun, itu sebenarnya tidak selalu seperti itu. Cuma kalau misalnya lagi butuh banget, dalam artian kayak mungkin lagi ada masalah atau misalnya butuh sesuatu, maksudnya butuh cara berpikir lain atau butuh pendapat lain, mostly itu saya ceritanya itu apalagi di dalam situasi yang kayak misalnya tidak ada orang atau mungkin dalam situasi yang kayak saya sendiri begitu, itu biasanya ya cerita ke AI, especially ChatGPT gitu. Jadi gitu sih. Curhatnya ke ChatGPT ya kayak AI yang spesifiknya ini ke ChatGPT kayak. Iya, karena yang paling sering dipakai memang ChatGPT. Oke, baik. Kalau boleh tahu sejak kapan mulai pakai AI dan sejak kapan mulai pakai AI untuk curhat? Seingatku pakai AI itu kalau nggak salah di semester 3 atau 4 kuliah, which is kayaknya berapa tahun yang lalu ya? 3 tahun yang lalu ya? Sekitar 3 tahun yang lalu. Ya, 3 tahun. Oke, jadi penggunaan pertamanya apakah memang untuk curhat ini kah atau bagaimana?
penggunaan pertamanya karena baru, maksudnya masih kampung kan, kampung, masih norak gitu ya. Jadi awalnya itu tidak terpikirkan untuk curhat ke AI. Maksudnya kalau lagi stres atau pusing itu lebih ke bertanya soal tugas, karena waktu itu kalau tidak salah ya, tugasnya waktu itu psikometri, which is itu yang statistik, yang matematika or something like that. Jadi itu kan saya kan agak intelijensi rendah soal matematika, jadi tanya ya di ChatGPT. Oke, jadi memang penggunaan pertama itu untuk digunakan sebagai akademik ya, untuk membantu tugas akademiknya memang. Betul. Tapi sebelum itu kalau kita berbicara terkait dengan masalah curhat, apakah ke siapa deh waktu itu? Sebelum ada AI ke siapa? Ke teman-temannya mungkin atau keluarganya? Sebenarnya personally dari dulu memang saya tipe orang yang tidak terlalu curhat ke orang gitu ya, karena memang bukan tipe orang yang pintar menyusun kata-kata bercerita gitu. Nah, cuma dulu waktu kecil saya sempat juga kayak tulis di kertas atau saya punya blogspot kayak gitu, journaling gitu kayak ya. Ya betul, journaling, dan karena nulis itu kayaknya capek, which is saya suka lupa di mana buku diaringnya, jadi saya bikin suatu blogspot pribadi. Itu kayak website, tau lah ya blogspot itu seperti apa. Nah itu saya bikin pribadi, terus saya ceritanya itu di situ gitu. Jadi terus diupload, tapi itu pribadi yang kayak saya tidak bagikan ke siapapun. Jadi curhatannya itu di blogspot begitu kayak gitu. Menarik. Dan ini kakak lakukan sejak kecil, dari umur berapa itu kak kira-kira? Sebenarnya tidak dari kecil sih, karena saya kan baru mengerti bikin blogspot itu nanti pas SMA. Jadi dari kelas 1 SMA sampai ke awal-awal sampai saya kan gap year ya, sampai ke 1 tahun gap year gitu. Jadi kayak sebelum kuliah, dari awal SMA sampai sebelum kuliah itu saya biasanya curhat di blogspot. Gitu. Dan berhenti pada saat masuk ke dunia perkuliahan nggak? Ya karena tidak ada waktu untuk cerita, kayak tugas banyak, jadi kayak sudah. Oke Kak Erin. Jadi jadi tadi kita kembali lagi ke ini kak, ke penggunaan AI-nya itu. Berarti kakak tadi kan bilang penggunaan awal itu tuh untuk membantu tugas akademiknya kakak ya, pada waktu itu yang memang agak susah mungkin ya. Kemudian kalau kita berbicara spesifik terkait dengan curhat ke AI kak ya, hal-hal apa saja sih yang kakak ceritakan ke AI kalau boleh tahu? Kalau curhatan itu sebenarnya mostly banyak sih. Maksudnya tidak ada yang seringnya itu kayak misalnya saya kan tipe orang yang jarang overthinking. Maksudnya mostly itu saya merasa semua itu selalu ada jalan gitu. Nah, tapi kalau misalnya lagi di sisi yang kayak overthinking sekali, yang sampai kayak kita merasa cemas atau something yang kayak soal masa depan, contohnya kayak misalnya mungkin yang paling saya ingat, yang paling maksudnya masih baru gitu ya, soal skripsi. Karena itu yang paling yang baru-baru saya rasakan ya, mungkin paling baru saya curhatin soal skripsi. Mas, karena pengujinya siapa, pas sempro, dan saya berharapnya pengujinya dengan siapa, itu yang saya ceritakan ke GPT gitu. Dan kayak sudah GPT memberikan jawaban kalau misalnya sebenarnya tidak perlu ditakutkan selagi misalnya proposalnya ready, atau misalnya selagi bla bla bla. Kayak banyak lah banyak motivasi yang diberikan oleh GPT, banyak jawaban-jawaban yang menenangkan yang diberikan. Jadi mostly yang saya cerita itu soal kecemasan saya ke masa depan gitu. Atau karena kalau misalnya perasaan yang saat ini, misalnya saya lagi ada masalah sekarang, dalam artian saya tidak cemas ke masa depan, itu mostly tidak saya ceritakan gitu. Sebagian besar yang saya ceritakan ke GPT itu kayak soal perasaan cemas, atau misalnya saya lagi overthinking yang ya hal ke depan yang saya belum tahu gitu. Ya mostly hal-hal seperti itu. Jadi yang diceritakan kepada GPT itu tuh mostly hal-hal yang berkaitan dengan perasaan negatif kayak kecemasan gitu. Dan betul. Juga terkait dengan skripsinya kakak juga mungkin diceritakan kepada GPT kayaknya. Tapi kalau boleh tahu
kapan sih pertama kali, kan tadi kakak bilang itu penggunaan pertama itu kan untuk membantu tugas akademiknya kakak. Tapi kalau misalnya spesifik ke curhat itu kapan kak mulai digunakan untuk itu? Kalau curhat kapan kalau curhat kayaknya tuh di semester 4 atau 5 lah. Semester 4 atau 5 kayaknya. Karena jujur waktu awal-awal muncul GPT kan itu semester 3-an. Iya. Nah, itu kan kita masih mengeksplor sampai di mana kira-kira AI ini tuh mampu gitu. Maksudnya waktu dia itu bisa explore banyak hal, maksudnya mengetahui banyak hal, ternyata memang bisa. Dan karena sudah intens digunakan di semester 4 atau 5 itu sudah ya mulai cerita-cerita lah. Maksudnya meskipun kadang-kadang merasa kayak itu hal yang alay, aneh, karena kan maksudnya dia AI gitu ya, robot gitu ya. Bukan dekat dengan individu antar individu. Kita chat dengan sistem, dengan software, something like that, kan juga nggak ngerti. Jadi kayak masih ada perasaan tertahan gitu. Padahal sebenarnya ya apa-apa sebenarnya kan. Cuma ya masih ada perasaan aneh pas semester 4, 5, 6 begitu. Dan ya mulai segitulah. Tapi apakah di semester 7 ke semester 8 itu sudah mulai terbiasa untuk melakukan AI kan? Sudah sangat jelas sudah terbiasa curhat dengan AI. Baik. Dan apakah karena sudah terbiasa kak, topik-topik yang dibahas itu selain tadi dengan topik-topik yang kakak ceritakan kayak perasaan negatif seperti kecemasan itu, apakah kakak juga kayak bahas topik-topik yang ringan begitu kak ke AI, atau kayak topik-topik yang berat atau pribadi juga kita ceritakan ke AI? Ya topik pribadi sih sebenarnya, karena itu misalnya sempat gak konflik dengan temanku, teman baku-bawaku, ya kayak bestie begitulah, sempat konflik dan kayak sudah cerita ke orang-orang dan kayak nggak puas gak dengan jawabannya, yang kayak jawabannya itu sebenarnya ada di kepalaku, jadi kayak tidak menambah pendapat di kepala aku, jadi kayak butuh hal yang lebih. Jadi curhat ke GPT soal masalah itu, dan ya menemukan setidaknya angin segar, pendapat lain selain yang ada di kepalaku dan di pendapatnya teman ceritaku begitu ya. Jadi kayak menurutku somehow atau sometimes itu jawaban dari AI itu soal curhatan, apalagi curhatan pribadi yang kayak itu mengganggu sekali pikiran, itu lebih membantu kadang-kadang itu lebih membantu daripada jawaban manusia asli. Jadi kebutuhan untuk melihat point of view baru yang lebih objektif kayak. Betul. Point of view yang lebih objektif. Kemudian apakah juga ini yang topik-topik ringan, apakah juga biasa kakak ceritakan ke AI atau hanya masalah pribadi dan masalah yang berat saja kak? Kalau topik-topik ringan sebenarnya kalau dulu sih enggak ya. Itu saya buka AI biasanya nanti hal-hal yang kayak urgent gitu bisa ya. Sekali kak selesaikan. Tapi kalau akhir-akhir ini mungkin sekitar awal-awal tahun inilah, itu karena kan baru tuh juga Gemini toh, misalnya kayak kalau kita cari ketik di Google biasanya langsung muncul jawaban Gemini, itu ya jadi langsung jawaban Gemini toh. Jadi biasanya pakai AI misalnya kayak kak bertanya hal-hal yang simple itu ke Gemini nih, karena kan biasa jawaban ketik di Google langsung kalau ada jawabannya Gemini, jadi baru-baru pakai yang jawaban ringan, pertanyaan ringan. Iya, topik ringan. Berarti ada pembedaan untuk penggunaan AI-nya kak ya, tergantung dari topiknya apakah berat atau ringan ya. Baik. Kemudian selain dari tadi yang kakak sebutkan nih, kita tadi sudah untuk membantu tugas akademik, untuk mencurahkan perasaan negatifnya kakak juga, apakah ada faktor-faktor lain kak yang mendasari kakak untuk curhat ke AI ini? Selain juga daripada menambah point of view yang lebih objektif kak, apakah ada faktor-faktor lain mungkin yang membuat kakak ini lebih suka untuk curhat ke AI? Kalau faktor-faktor lain sebenarnya mungkin tidak banyak ya. Karena memang bukan tipe orang yang bercerita. Cuma salah satu faktor yang menurutku lumayan mendukung kenapa kak lebih memilih curhat ke AI untuk di beberapa masalah. Biasanya kayak nggak mungkin jadi bergosip dong. Jadi kayak misalnya kayak faktornya itu
takut kak apa nih kayak penilaiannya orang gitu, kayak khawatir ya dengan penilaiannya orang terhadap cerita curhatan itu. Ada perasaan takut dihakimi oleh orang lain gak ya? Ya begitulah kurang lebih. Nggak juga jadi hakimi sih, tapi kayak ya dihakimi lah. Karena maksudnya tidak ngerti kak, takut kak saja dengan persepsinya orang terhadap cerita itu begitu ya. Karena kan tidak semua orang mengerti point of view tak begitu ya. Tidak semua orang mengerti apa nih pakaian yang kita pakai istilahnya. Maksudku kayak ya takut kak saja dengan hal-hal yang orang lain pikirkan. Lebih jadinya kalau GPT kan tidak berpikir sih. Jadinya lebih nyaman untuk curhat ke GPT kayak. Ya begitu. Oke, dari beberapa orang juga kak, dia juga menggarisbawahi tentang ketersediaan kak. Apakah itu juga yang mendasari kakak juga untuk curhat ke AI atau tidak? Faktor ketersediaan yang bisa diakses kapan saja. Iya sih, karena kan saya tinggal kak di kota dan ya tidak ada masalah soal jaringan. Maksudku mostly ya semua provider bagus, jadi kayak GPT segala AI itu sangat mudah diakses begitu ya. Somehow kayak sosial media sih. Jadi kayak memang kapanpun kita stress overthinking itu sangat bisa tiba GPT. Oke, baik kak. Nah kak, saya sekarang mau bertanya terkait dengan frekuensi kayak atau tingkat keseringan. Kita mau bandingkan sebelum dan sesudah kakak menerima program eksperimen MBPP kemarin. Kalau sebelum itu kak, apakah seberapa sering kak untuk melakukan curhat ke AI ini? Seberapa sering? Sebaik kalau misalnya frekuensi, berapa dia? Mungkin hampir setiap hari sebenarnya sih. Setiap hari, oke. Iya, hampir setiap hari dan maksudnya itu berjam-jam karena ya buat skripsi, buat tugas sehari-hari kalau misalnya ada kebingungan, ya itu kayak tadi overthinking dan lain sebagainya itu kan butuh dikeluarkan. Saya sebagai anak sekolah kita paham juga. Kadang-kadang itu menjadi beban toh. Jadi kayak hampir setiap hari dan kayak mostly itu seberjam-jam, 4 jam, 6 jam yang lama sekali karena kan proses kerjanya kan lama kalau skripsi, tugas apa segala macam. Berarti bisa dibilang frekuensinya cukup tinggi kak ya untuk perharinya itu. Nah, betul. Karena dari itu, apa sebenarnya yang ini kak? Kalau misalnya kita tidak lagi curhat ke AI pada satu hari itu, apa yang kakak rasakan atau lakukan? Apakah mungkin ada perasaan gelisah atau apa kak? Kalau perasaannya sebenarnya kalau misalnya tidak lagi curhat ke AI gitu kak? Kalau udah lagi curhat ke AI, memang saya biasa aja sih. Maksudku tidak aja kayak merasa ada yang kurang di hari itu begitu ya. Karena ya kalau misalnya aku buka AI berarti lagi baik-baik saja. Tapi kalau misalnya lagi ada masalah dan kita tidak bisa buka AI, itu apakah ada perasaan cemas mungkin atau gelisah kak? Kalau misalnya lagi ada masalah terus tidak bisa buka AI. Kalau cemas mungkin tidak sih, tapi gelisah mungkin iya. Karena misalnya beda level lah ya, cemas dan gelisah beda. Kalau gelisah sih mungkin ya, karena kayak aduh bagaimana nih? Maksudnya kita hilang arah sedikit sometimes gitu. Karena ya begitu. Bukan bilang ketergantungan juga mungkin termasuk karena sebagian besar kan kalau hal-hal dibingungkan itu bertanya ke AI. Cuma ya mungkin kalau misalnya tidak bisa diakses ya meskipun selama ini tidak pernah sih kayaknya ya. Jadi kayak pasti gelisah lah. Oke, baik. Kemudian kak, kita mau lihat perbandingannya juga. Misalnya ketika ada masalah, terus sebelum dan sesudah curhat ke AI itu sebenarnya apa yang kita rasakan kak? Sorry Oke. Misalnya saat terjadi permasalahan kak yang mungkin kita butuh AI. Nah, sebelum dan sesudah kita melakukan curhat kepada AI itu apa yang kita rasakan kak? Pasti lega lah ya. Karena misalnya kita menemukan tanda kutip jalan keluar. Karena sebenarnya kadang-kadang merasa dari 3 tahun penggunaan AI ini merasa critical thinking, kemampuan critical thinkingku itu sedikit berkurang.
Ya bukan sedikit, mungkin ya lumayan banyak sih berkurang, karena kan maksudnya hampir setiap di apa ya, di situasi kritis itu konsultasi dengan ChatGPT begitu. Jadi somehow critical thinking skillku itu berkurang lumayan besar. Jadi kayak dengan saya curhat ke AI itu lega, dan maksudnya merasa kayak oh jadi ternyata begini harusnya. Jadi kayak apa ya, bikin Kak sadar kalau misalnya hal-hal yang selama ini sebenarnya sudah pernah ada di otakku, dalam artian critical thinking skill itu sebenarnya dulu pernah ada, sekarang tidak ada. Jadi somehow itu melegakan dan juga menyadarkan. Begitu sih. Tapi tetap ada perasaan lega kayak setelah melakukan curhat kayak. Iya, karena ya menemukan jalan keluar kan. Baik. Apakah ada situasi tertentu mungkin yang membuat kakak ini, walaupun tadi sudah dimentionkan ya, apakah ada kayak situasi tertentu mungkin yang bisa membuat kakak itu langsung buka AI untuk melakukan curhat gitu Kak? Situasi tertentu itu sih kalau misalnya kayak bingung sekali Kak, kayak atau misalnya tuh kayak berbicara Kak sama orang atau ngobrol Kak lah sama orang yang dia tuh bukan dari anak psikologi. Bagus kan, biasanya kita yang anak psikologi itu selalu diekspektasikan kita bisa baca jago pikiran, soal mental, jago soal ya kita dianggapnya kayak punya DSM 5 lah. Itu kadang-kadang kayak apa nih, kayak takut Kak dilihat sebagai anak psikologi yang kayak bodoh-bodoh begitu. Kayak nggak bisa Kak nggak tahu sama sekali begitu. Maksudnya ada perasaan seperti itu toh. Dan kayak merasa Kak kadang-kadang harusnya bisa Kak bantu orang yang kayak dia tuh hilang arah, karena banyak sekali orang-orang di sekitarku tuh merasa kayak NPD itu hal-hal yang kayak contoh lah NPD gitu ya, narsis sedikit itu dibilang NPD gitu. Nah itu kan pasti kayak ditanya Kak, apakah sebenarnya ciri-cirinya NPD atau misalnya soal gangguan mental or something like that gitu kan. Jadi otomatis dipakai GPT. Kayak takut saja tidak menjawab dengan baik dan benar. Meskipun sebenarnya jawabannya ada di kepala aku, cuma kayak takut saja saya memberikan misinformasi, apalagi kan ini soal disorder ya dan pengetahuan tau. Iya. Jadi kayak itu situasi kayak bikin langsung buka GPT. Jadi untuk memantap, walaupun sudah ada di kepala tapi untuk memantapkan lagi kayak. Iya, kayak perasaan ragu saja, meskipun sebenarnya jawabannya ya sama aja dengan kepala Atta. Oke. Kak, tadi kan kakak juga bilang bahwasanya hampir setiap hari ya untuk melakukan sesi curhat kepada GPT, dan mungkin agak sedikit sudah ketergantungan dengan GPT. Pernah nggak kakak kayak mau menghentikan hal tersebut atau mengurangi hal tersebut, ketergantungan untuk curhat ke AI? Sebenarnya kalau mengurangi, maksudnya sadar begitu ya, kadang-kadang sadar gak, karena kayak itu tadi ku bilang tau, kayak rasa critical thinking skillku itu sangat-sangat jauh berkurang dengan minta menggunakan ChatGPT, meskipun sebenarnya pasti mengerti Ki, maksudku bukannya Ki bergantung 100% dengan GPT. Cuma kadang-kadang merasa kayak itu perlu dikurangi, apalagi di hal-hal yang kayak misalnya tadi jawab soal kuis yang maksudnya yang ringan-ringan, yang tidak terlalu berpengaruh besar dengan nilai mata kuliahku, itu biasanya kadang-kadang berusaha Kak untuk kayak tidak buka GPT. Dalam artian mengurangi, karena satu itu curang, maksudnya itu ya tidak berkah lah nilainya begitu kan. Terus kayak merasa Kak harusnya dengan baik Kak UKT ya, harus baik Kak kuliah, harusnya lebih bisa Kak maksudnya ilmu-ilmunya tuh harusnya sudah ada di kepalaku. Ya itu biasa situasi yang buat Kak memaksa diriku untuk mengurangi menggunakan AI gitu. Bukan hanya karena dari merasa itu curang, tapi kan itu juga ya kewajiban lah. Terus juga kayak misalnya situasi yang kayak misal pendapat kayak di situasi non formal sih, misalnya kita ngobrol-ngobrol aja dengan orang, terus kayak misalnya kita diminta untuk berpendapat, itu biasanya ya
tapi kayak malu nggak sih kayak buka GPT hanya karena dari ngobrol-ngobrol ringan terus buka GPT kayak begitu sih, karena merasa Kak ya critical thinking skillku tuh jauh berkurang, jadi kayak situasi-situasi seperti itu yang bikin Kak jadi mengurangi. Jadi memang sebelumnya sudah ada kesadaran dan ada upaya malahan untuk mengurangi ketergantungan itu kayaknya. Keren. Oke, baik. Selanjutnya saya mau tanya tentang pengalamannya kakak kemarin selama mengikuti program eksperimen MBPP dari kami, Kak. Mungkin kakak bisa ceritakan pengalamannya kakak mengikuti rangkaian MBPP kemarin dari awal sampai akhir. Jadi mungkin dari persesi, mungkin kita membedah persesinya Kak ya. Bagaimana sih pengalaman yang kakak dapatkan kemarin dari program eksperimennya kami? Pengalaman sebenarnya sangat menyenangkan karena maksudnya tidak pernah Kak kayak itu kemarin sempat Kak mention ke siapa nih, ke Alfa kayaknya siapa bisa lupa Alfa ya betul. Sangat menyenangkan ikut eksperimen kemarin karena mindfulness itu kan sebenarnya sangat common di telingaku. Dalam artian sudah sangat sering saya dengar sebagai anak psikologi ya? Lagi hal-hal iya betul, sebagai anak psikologi itu sangat common di telingaku. Dan kayak selama ini kan saya cuma pelajari teori, saya praktik juga praktik seadanya lah. Saya tidak pernah itu menjadi homework untuk saya gitu kan. Nah pas kemarin itu saya merasa kalau misalnya ternyata mindfulness itu ketika dilaksanakan, ketika betul-betul kita lakukan dalam artian fokus, terus kita betul-betul menjadi subjek eksperimen dan lain sebagainya itu sangat bermanfaat lah. Meskipun sebenarnya bukan tidak cuma bisa digunakan untuk ketergantungan sama AI ya. Maksudnya dalam berbagai situasi mindfulness itu sebenarnya bagus sekali. Ya secara teoritis dan kemarin itu pada saat jadi subjek eksperimen ya maksudnya dampaknya itu betul-betul terasa gitu. Bukan hanya ketergantungan soal AI tapi kayak somehow merasa kayak itu menjadi solusi bagi insomnia aku. Oke, keren sekali. Nah, kemarin kan kita ada 4 sesi kayak ada 4 pertemuan, ada pertemuan 1, 2, 3, 4. Mungkin kita bisa ceritakan per masing-masing pertemuan itu apa sih pengalaman dan insight yang kita dapatkan dari situ, Kak. Pertemuan 3 sampai pertemuan 3 dengan pertemuan 4 kita evaluasi Kak ya. Jadi mungkin dari pertemuan 1, 2, 3 itu apa sih pengalaman dan insight yang kita dapatkan? Kalau pertemuan pertama mindfulness breathing sama ketekunan itu kan maksudnya ya sorry itu baru-baru kan juga jadi observer di salah satu eksperimen. Salah satunya ada juga mindfulness breathingnya jadi lumayan sering Kak lakukan. Jadi tidak terlalu bagaimana visual mindfulness breathing dan kayak memang sudah sangat sering dilakukan. Cuma yang ketekunan itu lumayan challenging karena kan yang kutulis itu tidur di bawah, maksudnya tidur tidak pindah hari dalam artian jam 12 ke bawah. Ya, betul. Itu challenging karena selama berbulan-bulan ini memang tidak pernah tidur tidak pindah hari dalam artian kayak jam 1, jam 2 atau bahkan biasanya lebih banyak waktuku tidur Kak itu selesai sholat subuh karena kan takut Kak terlewat. Jadi itu yang masih kayak biasa sih yang mindfulness breathing hari pertama kecuali yang soal ketekunan itu. Terus hari kedua itu kan mindfulness eating. Saya tidak suka Kak dengan kismisnya karena tidak enak dan kayak coba benci Kak dengan rasanya. Jadi kayak dan sempat Kak mual karena rasanya aneh untuk kismis. Ya cuma ya namanya mindfulness eating pasti kayak jadi makin takut begitu di kepalaku soal rasa kismis begitu ya. Terus apa lagi yang hari kedua? Active listening sama silent gazing. Terus active listening karena teman khususan jadi ku ingat sama yang ini ya yang tatap bukan enggak sih ya? Silent gazing ya. Nah itu yang kayak lebih menyadari kalau misalnya ternyata aku terus di sini di modulku kalau misalnya cantik banget di perempuan suku dengan segala tekstur kulitnya, dengan makeupnya yang beda-beda, alasnya yang beda-beda. Susan itu cantik begitu. Kayak mau Kak juga bertanya makeupnya karena lebih berfokus Kak di makeupnya daripada di Susannya itu sendiri. Terus kalau active listeningnya jujur sebenarnya itu agak-agak tidak terlalu mindfulness Kak karena kan semua orang ribut. Dan ruangannya kan kecil toh, jadi kayak apa tadi Susan bilang jadi kayak
cerita dari orang itu terdengar di telinga. Ya itu yang hari kedua. Terus hari ketiga itu yang paling berkesan sebenarnya yang self compassion. Karena maksudnya kita kan waktu itu kayaknya saya membayangkan itu dengan tutup mata begitu. Karena dari mindfulness breathing terus lanjut terus kan. Nah itu yang bikin agak-agak kayak agak bingung Kak sebenarnya bagaimana memberikan welas asih. Karena di dalam pikiranku itu relaksasi itu kayak kita berpelukan, terus kayak nggak sih maksudnya saya nggak tahu bentuk physically relaksasi itu seperti apa begitu. Jadi di dalam pikiranku relaksasi itu kayak kasih pelukan, kasih pupuk begitu. Jadi kayak kalau misal di pikiranku kayak memberikan relaksasi ke orang yang saya benci atau yang saya punya konflik itu kayak aneh gitu. Jadi kayak itu sih yang begitu sih yang 1, 2, 3 itu. Oke, keren sekali ya. Kemudian Kak, ini latihan mindfulness mana sih yang paling berkesan buat Kak Irin dan kenapa? Yang paling berkesan baik pastinya itu tadi sih self compassion. Karena kayak ternyata kalau dibayangkan memberikan welas asih ke orang yang berkonflik itu berat. Ini kan coba dibayangkan ya, berat tapi maksudnya itu melegakan. Karena kan maksudnya konflik dengan orang yang ini kan belum selesai. Dalam artian masih dalam tanda kutip perang dingin lah. Jadi kayak itu somehow nggak tahu kenapa maksudku dengan memberikan welas asih ke orang ini tuh kayak yang di dalam pikiranku pelukan apa segala macam itu minta maaf kayak dalam pikiranku seperti itu toh. Jadi kayak itu melegakan, nggak tahu kenapa. Padahal sebenarnya tidak diberikan sih, yang aslinya itu cuma dibayangkan begitu. Jadi ada perasaan melegakan nggak ya setelah melakukan welas asih itu? Oke, baik. Kemudian kemarin kan Kakak Irin kan sudah mendapatkan beberapa jenis mindfulness Kak ya. Saya mau tanya nih, latihan mana sih yang paling membantu dan yang paling menantang buat Kak Irin untuk dilakukan? Yang paling membantu itu yang paling membantu breathing karena itu yang paling aku lakukan buat insomnia kan. Yang dari awal memang bukan breathing buat insomnia itu. Yang paling challenging itu mindfulness eating karena jujur jarang Kak untuk mengingat mindfulness eating kalau lagi makan Kak. Karena saya lapar Kak. Oke, jadi yang paling menantang mindful eating Kak memang ya. Oke, baik. Nah Kak, dari selama Kakak mengikuti eksperimen kemarin, ada nggak yang momen-momen tertentu yang paling kita ingat Kak pada waktu itu? Semua momen sih ku ingat, tapi kayak yang paling berkesan lah buat Kakak. Yang agak aneh itu yang kebersyukuran. Bukan aneh sih, masa bersyukur aneh. Maksudku kayak maksudnya yang tidak pernah terpikirkan untuk kusyukuri itu di nama mata. Sih bilangnya maksudnya tidak pernah terpikirkan untuk begitu pas kebersyukuran itu begitu. Itu di pertemuan 3 ya kayak berarti ya. Yang setelah self compassion itu kan. Oke, baik. Nah, kemudian Kak, setelah kita mengikuti program MBP-nya kami, apa sih yang Kak Irin rasakan, yang mungkin perbedaan yang kita rasakan dari mungkin caranya Kak Irin mengenali pikiran atau perasaan atau emosinya Kak Irin sendiri? Atau mungkin secara general mungkin apa sih yang Kak Irin rasakan perbedaannya? Kalau karena ini kan soal curhat ke AI ya. Jadi kayak merasa Pak somehow nggak tahu kenapa itu kayak misalnya lebih bisa Kak dengan mindfulness dengan mindfulness maksudnya berpikir Kak lebih panjang untuk cerita ke AI maksudku dalam contoh kalau misalnya berpikir apa nih kayak pendapat atau misalnya hal-hal yang itu dalam pikiranku maksudku perasaanku pendapatku itu tidak selalu
ya meskipun belum terlalu lama ya, maksudnya beberapa hari belakangan, beberapa minggu belakangan itu ya aku pikirkan sendiri sih, mencoba untuk menjabarkan hal-hal itu gitu ya. Dalam artian kayak misalnya ada hal-hal mungkin yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, kayak ada masalah kayak gitu, perasaan-perasaan yang tidak enak, itu berusaha untuk tadi bilangnya kayak berusaha untuk list begitu, apa-apa itu yang kayak dalam artian berpikir kak dulu soal ini bagaimana baiknya, bagaimana kak bisa lakukan sesederhana mungkin, sesimpel mungkin supaya itu tidak menjadi beban di dalam pikiranku begitu. Ya seperti take your time begitu ya, sebelum buka HP terus buka ChatGPT atau begini. Betul mengamalkan karakter kehati-hatian kemarin gak ya? Iya betul. Dan kayak ya berpikir lebih panjang karena kan sebenarnya memang dari awal kami menyadari kalau misalnya seharusnya tidak semua hal itu tidak selalu bergantung AI dan lain sebagainya. Harusnya kan memang seperti itu. Saya sudah menyadari sejak awal. Dan dengan mindfulness kemarin sebenarnya membuat betul-betul lebih mindful dalam artian bukan cuma soal kehati-hatian, tapi soal misalnya memahami kak dan mengaplikasikan, dan seharusnya kan saya memang mengaplikasikan bagaimana mindfulness itu. Jadi kayak begitu, saya lebih berpikir aja, lebih untuk bukan menarik diri ya, maksudnya lebih menahan dalam artian lebih melebihkan waktu untuk berpikir dengan alat seperti itu. Ada nggak sih kayak contoh situasi konkretnya yang menggambarkan bagaimana sih mindfulness ini membantu kakak untuk membantu kakak lah ya? Nah, contoh konkretnya yang lumayan gue ingat lah. Kemarin itu sempat kak coba untuk pakai Python untuk coba olah data. Which is Python itu kan nggak tahu sama sekali ya. Saya nggak tahu ngoding sama sekali, saya nggak tahu gitu. Dan kemarin itu maksudnya dengan segala kebingunganku, saya nggak tahu apa-apa soal itu Python. Saya berusaha lebih untuk buka YouTube, maksudnya untuk nonton videonya orang India berjam-jam itu daripada untuk buka ChatGPT gitu. Nah itu contohnya kayak begitu. Dalam artian saya tidak bergantung dengan GPT, tapi berusaha untuk cari informasi yang dari real, dalam artian kayak belajar dari nol. Jadi bukan langsung kayak, kan kalau di Google Colab itu setauku kita bisa langsung connect ke Gemini kan. Jadi mulainya itu bukan dari Google Colab, jadi belajarnya itu dari nol, dari GPT itu. Dari GPT, dari YouTube. Jadi kayak begitu, kayak kemarin soal itu yang Python itu olah data apa segala macam, itu baru tak belajar dari nol, itu dari YouTube. Karena kalau langsung ke Google Colab terus kayak pakai kajian Gemini, tidak tahu caranya coding kan, karena yang mengcoding kan Gemini gitu. Jadi kayak begitu. Keren. Oke, baik kak. Kemudian pola curhatnya ke AI-nya kakak sekarang itu bagaimana dibandingkan sebelum mengikuti program MP kami? Tadi kan kemarin kan kakak bilang hampir setiap hari ya untuk mengikuti untuk melakukan curhat. Kalau sekarang karena juga beberapa kesibukan yang tidak membutuhkan GPT. Jadi memang sudah sangat berkurang. Karena tadi kan yang aku bilang juga kan belajarkan dari nol di tempat di YouTube. Itu kan pakai AI, terus juga belajar untuk maksudnya list hal-hal yang harus aku pikirkan. Kayak begitu, jadinya memang sudah sangat berkurang sih jujur. Karena tidak pernah lagi merasa overthinkingnya over banget. Maksudnya karena ya itu tadi aku list itu. Dan kayak selalu menemukan jalan keluar di hal lain. Maksudnya dari kayak nonton YouTube, masalah-masalah yang simpel bisa jadi diselesaikan dengan hal-hal lain begitu ya. Tidak harus ke AI gitu. Jadi kayak itu lumayan berkurang sih. Jadi isi curhatannya juga lebih cenderung kayak lebih dipisahkan kak ya, mana yang bisa kakak lakukan sendiri. Baik. Betul. Baik. Kemudian apakah jadi kita sudah mindfulness terakhir kan, pertemuan terakhir itu kan di hari Rabu ya, jadi mungkin sudah selang sekitar 5 hari lebih. Apakah misalnya kakak ini masih mempraktikkan latihan mindfulness di luar dari pertemuan itu secara mandiri?
atau tidak Kak? Kalau 2 hari belakangan sih enggak ya, karena kan lagi sibuk Kak dari luar kota Kak gitu. Oke. Tapi yang sebelum 2 hari itu 3 hari sampai ke belakang itu aku lakukan mindfulness breathing. Terus juga yang kebersyukuran itu aku suka karena maksudnya ya seru saja dilakukan gitu. Lebih mindful, lebih here and now di hari itu dengan bikin list kebersyukuran itu. Terus kayak somehow kalau misalnya lagi kesel sekali Kak, atau misalnya lagi jengkel, self compassion itu lumayan bikin Kak relax, dalam artian kayak nggak tahu, maksudnya dilakukan saja hal yang dilakukan pas eksperimen kemarin. Yang susah itu mindfulness eating, yang tadi tapi yang mindfulness eating ya. Terus kayak itu yang breathing dan informnya itu lumayan oke sih. Jadi kayak masih sangat sering lakukan. Apa yang bikin susah dan apa yang bikin mudah dilakukan Kak mindfulness ini? Kalau yang bikin susah dilakukan, karena memang kulupang saja ya. Kayak misalnya yang eating itu kan mostly kan kita makan karena lapar. Jadi kayak sama nggak boleh nggak bisa untuk kayak mengunyah 33 kali itu nggak ada, karena memang lapar Kak. Terus kalau kayak mindfulness breathing karena habit itu sudah tercipta sejak awal, which is kayak setiap mau tidur itu mindfulness breathing, itu yang bikin tak mudah untuk mengingat melakukan mindfulness breathing gitu. Jadi kayak selalu Kak mindful untuk kayak gitu. Yang bikin memudah. Kemudian apa manfaatnya yang paling Kakak rasakan secara pribadi setelah mengikuti program MBPP ini Kak? Manfaatnya sebenarnya kayak balik lagi relax, nanti bikin kita here and now kan. Itu satu. Yang kedua adalah somehow itu mengurangi overthinking. Karena mindfulness itu kan membuat kita mindful, membuat kita untuk here and now, kan inti dari mindfulness kan seperti itu. Betul, ya. Here and now, saya tidak berpikir ke depan, maksudnya tidak jauh berpikir ke depan, bukan juga menghambat kita jadi visioner, cuma kayak membuat kita tidak overthinking, simpelnya seperti itu, mengurangi lah, bukan tidak sih, mengurangi kebiasaan overthinking. Terus juga habit-habit baru itu tercipta, dan kayak kebersyukuran tadi, dan mindfulness breathing itu, terus kayak bisa tidur jam 11, jam 10 itu sudah bisa. Nggak tahu kenapa, mungkin karena capek kan juga di faktor lain ya. Jadi kayak itu manfaatnya sih, baik. Nah, tadi Kakak kan bilang kalau sebelumnya sudah sempat journaling Kak ya di blogspot gitu. Apakah akan ada terpikir lagi sebagai Kakak untuk kayaknya saya mau lakukan journaling lagi Kak, sebagai pengganti dari ini lagi? Iya. Jujur iya, karena kan tadi yang kebersyukuran itu kan butuh space, bukan butuh space. Ya butuh space lah untuk dikit-dikit. Dan kalau di notes kan agak alay ya. Karena menurutku di blogspot itu somehow itu hal yang cool, hal yang keren gitu dilakukan. Jadi kayak sempat terpikir untuk kayak bikin buka lagi blogspot gitu, bukan chat apa sih namanya, cerita di situ gitu. Begitu sih. Nah, mungkin saya mau ajukan pertanyaan terakhir Kak dari Kakak dari ini. Menurutnya Kakak apa yang bisa diperbaiki atau dikembangkan dari programnya kami kemarin, karena kan kami sadar bahwasanya program kami punya banyak kekurangan, karena mungkin juga yang sudah mengikuti matkul eksperimen kan baru Kak Wandi dan Kak Rafli ya. 3 dari kami, malahan satunya bukan anak psikologi, jadi mungkin masih banyak hal yang harus diperbaiki Kak. Jadi apa sih yang menurutnya Kakak masih bisa diperbaiki atau dikembangkan dari program ini Kak? Yang bisa diperbaiki sebenarnya pasti tidak ada yang sempurna ya kalau dari eksperimen, karena kan yang dilaksanakan kan kita mahasiswa cuma satu hal yang menurutku perlu, ini despite dari aturan PKM ya, maksudnya ya saya kesampingkan lah aturan PKM, tapi menurutku kemarin itu satu hal yang paling mendukung seharusnya adalah ketika menggunakan psikolog, itu pasti. Sebenarnya sangat-sangat seru kalau misalnya dilakukan psikolog. Bukan saya
merendahkan skill kalian ya, tidak. Cuma kayak pasti ada perbedaan. Betul sekali. Gitu, menurutku menggunakan psikolog, karena tempat juga temani teman-temanku yang skripsi eksperimen, mereka menggunakan psikolog itu lebih tertata karena mereka pasti punya langkah-langkah tersendiri begitu. Kalau untuk mindfulness terutama ya, maksudnya kan mereka mindfulness teman-temanku. Satu, yang kedua itu soal pretest dan post-test, itu lebih baik tidak dilakukan setiap sesi, karena kan waktu antar sesi itu kan tidak terlalu panjang. Jadi kayak sebenarnya tidak terlalu besar perbedaannya jawaban hari pertama dengan dengan setiap hari. Jadi kayak menurutku akan susah kalian menemukan perbedaan yang lebih bagus dari pretest post-test setiap sesi gitu. Itu yang kedua. Karena jujur bosan tak mengisi skala, dan tidak harus sebenarnya menemukan efektivitas yang mana yang mindfulness yang paling bagus gitu. Karena mindfulness yang paling bagus adalah mindfulness yang secara komplit dilakukan gitu, bukan setengah-setengah menurutku ya. Terus yang ketiga, menurutku bagus sih. Yang kalian kemarin, apalagi yang bagian terakhir yang kita dilihatkan website itu jujur bagus, kecuali suaranya Rizwandi itu ganti karena harusnya website itu digunakan buat kalian ini, karena sebenarnya terasa canggih jujur. Sebenarnya ya sudah itu website gitu. Ya meskipun untuk perkembangan, shout out untuk Alpha pastinya. Terus juga apa sih, konsumsi jangan dipak. Kaget terus. Aduh, sebenarnya mau diganti tuh yang kayak iya betul, dada kayak sekali-sekali atau gestur kayak ini sekali paha bawah lagi. Ya itu gini. Baik. Tidak ada aja hal-hal buruk yang kayak bikin gak malas, tidak ada sih. Pasti ya sudah baik. Sebenarnya kan untuk yang tadi ya, untuk yang pertama tadi sebenarnya sangat ingin, saya malahan kayak awalnya kayaknya kita bagus sih untuk pakai psikolog, karena kan saya juga pernah ikut eksperimen dan itu pakai psikolog. Tapi karena memang aturan dari PKM kan tidak boleh untuk menyewa tenaga dari luar. Betul. Apalagi sampai 4 pertemuan kan kayaknya memang tidak memungkinkan untuk kita menyewa psikolog. Kemudian ya itu sih tadi juga terkait dengan masalah pretest dan post-test kan, karena ini kita berbasis Big Five kayak tim itu sebenarnya menakutkan akan ada pertanyaan dari juri nanti, bahwasanya mana sih dari tipe keberbedaan ini, mana sih mungkin mindfulness yang paling cocok untuk mereka ya. Mungkin maka dari itu diadakan pretest dan post-test setiap sesi. Tapi mungkin kedepannya mungkin kalau misalnya ada program seperti ini lagi, mungkin akan dicarikan cara yang lebih baik, karena bukan cuma kakak ternyata yang protes terkait dengan pretest dan post-test ini. Jadi mungkin jadi mungkin nanti kedepannya akan jadi saran dan masukan juga dari tim untuk bagaimana tim lain bisa melakukan sesi mindfulness ini dengan lebih baik, pembawaan pretest dan post-testnya Kak. Iya, betul sekali. Itu saja mungkin pertanyaan dari saya Kak Iren ya, karena juga sudah larut malam. Mungkin nantinya kalau misalnya saya ada informasi terkait dengan wawancara ini yang mau saya clearkan ke kakak, mungkin saya akan boleh hubungi kakak ya Kak ya? Boleh. Kemudian ya saya apresiasi dan terima kasih banyak sekali lah, karena di waktu ini kakak sudah bersedia untuk melakukan sesi wawancara bersama saya selama kurang lebih 45 menit di sini. Kemudian saya juga mau menegaskan kembali terkait dengan informasi kerahasiaan ya Kak ya, hanya digunakan untuk kepentingan PKM kami dan tidak akan disebarluaskan tentunya. Kemudian saya minta maaf kalau misalnya ada terdapat kekurangan, kesalahan terkait dengan perilaku atau perkataan saya selama sesi wawancara tadi. Mohon maaf bila terkait ada kesalahan. Itu saja, mungkin ada dari Kak Iren, mungkin ada pertanyaan? Ada sih, aman sih. Aman Kak ya. Saya tutup Kak ya. Terima kasih banyak Kak Iren. Assalamualaikum. Selamat malam, selamat beristirahat Kak. Waalaikumsalam. Kita dokumentasi dulu boleh Kak? Fotonya begini apa begini?